Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ella Gustiani dari kelas 1F, jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung. Baiklah, di sini saya ingin membahas mengenai materi pengantar hukum Indonesia, yang dimana objek kajiannya itu adalah HAN dan HTN, dimana HAN itu adalah hukum administrasi negara, sedangkan HTN ini adalah hukum tata negara. Sebelum saya membahas ke peristilahannya, saya ingin membahas mengenai perbedaan, persamaan, dan hubungan HAN dan HTN. Yang pertama itu adanya perbedaan. Nah, perbedaan yang pertama itu dilihat dari hukum tata negara. Hukum tata negara ini mengkaji negara dalam keadaan diam atau dikenal dengan stat in res. Di sisi lain, hukum administrasi negara mengkaji negara dalam keadaan bergerak atau dikenal dengan stat in beweging. Kemudian adanya persamaan antara hukum administrasi negara dengan hukum tata negara, yaitu terletak pada sama-sama membicarakan tentang eksekutif, terus hubungan antara HTN dengan HAN, yaitu bahwa badan-badan kenegaraan memperoleh wewenangan dari HTN dan badan-badan kenegaraan itu menggunakan wewenangannya harus berdasarkan atau sesuai dengan HAN. Kemudian saya ingin memasuki ke peristilahan HTN, yang dimana HTN ini berasal dari bahasa Perancis, yaitu droit constitutionnel. Kalau dalam bahasa Inggris yaitu constitutional law. Dari bahasa Belanda yaitu stadrecht atau dikenal dengan stadlaw, yang dimana disebut dengan hukum negara. Nah, dalam bahasa Belanda ini dibagi menjadi dua, yaitu hukum tata negara dalam arti sempit, yaitu stadrecht in en gezin, kemudian hukum tata negara dalam arti luas, yaitu stadrecht in rumeirezin. Kemudian dalam bahasa Jerman yaitu Stadtrecht atau sering disebut dengan istilah Verfassungsrecht. Kemudian memasuki pengertian HTN, di mana ilmu hukum tata negara dapat dikatakan sebagai cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur organ atau struktur kenegaraan, kemudian serta mekanisme hubungan antar struktur negara dengan warga negara. Kemudian pengertian HTN menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Van Vollenhoven, menurutnya bahwa HTN ini mengatur semua masyarakat hukum tingkat atas dan tingkat bawah, yang selanjutnya menentukan wilayah lingkungan, menentukan badan-badan yang berkuasa, berwenang, dan berfungsi dalam masyarakat hukum tersebut. Kemudian pengertian menurut Van der Pot, di mana HTN menurutnya merupakan peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan beserta wewenangannya masing-masing. Nah, hubungan satu sama lain serta hubungannya dengan individu warga negara dalam kegiatannya. Kemudian pengertian HTN menurut Kusumadi Putjesewojo, yang dimana hukum yang mengatur bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Kemudian saya ingin memasuki ke objek hukum tata negara, yang dimana objek kajian hukum tata negara ini yaitu mengkaji mengenai organisasi negara, baik secara vertikal maupun horizontal. Kemudian HTN ini meletakkan objek kajiannya pada alat kelengkapan negara. Dalam artiannya, HTN mengatur alat kelengkapan negara. Kemudian setiap alat perlengkapan negara yang satu dengan yang lainnya tentu memiliki hubungan kelembagaan yang tidak bisa dihindari. Nah, sebagai contohnya, konsep res politica dapat menjadi acuan. Hubungan alat kelengkapan negara ini memastikan bahwa antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara lainnya saling menguatkan dalam menjalankan tugas dan wewenangannya. Nah, antara kekuasaan badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif masing-masing memiliki kewenangan yang berbeda-beda. Namun dalam menjalankan kewenangannya, ketiga alat kelengkapan negara tersebut saling menguatkan. Kemudian objek kajian HTN ini yaitu bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Kemudian adanya setiap negara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Dilanjut lagi, adanya hak-hak yang perlu dilindungi serta
Karena hak asasi manusia dilindungi oleh negara, maka ada hubungan antara warga negara dan pemerintah yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik oleh warga negara terhadap pemerintah maupun oleh pemerintah terhadap warga negara. Kemudian adanya asas hukum tata negara Indonesia. Yang pertama itu adanya asas Pancasila, dalam artian bahwa Pancasila ini merupakan setiap tindakan atau perbuatan baik tindakan pemerintah maupun perbuatan rakyat harus sesuai dengan ajaran Pancasila. Dalam bidang hukum, Pancasila merupakan sumber hukum materi sehingga setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Nah, jadi asas hukum tata negara ini meliputi asas ketuhanan, asas kemanusiaan, asas kebangsaan atau persatuan, asas kedaulatan rakyat, asas keadilan sosial. Nah, yang kedua ini adanya asas negara hukum, yang dimana asas negara hukum ini menitik beratkan kepada setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, maka telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, di mana sebelumnya hanya tersirat dan diatur dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, atas ketentuan yang tegas di atas, maka setiap sikap, kebijakan, dan tindakan perbuatan alat negara berikut seluruh rakyat harus berdasarkan dan sesuai dengan aturan hukum. Kemudian yang ketiga itu adanya asas kedaulatan rakyat. Artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kita bisa lihat di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan yang keempat adanya asas negara kesatuan, di mana dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan negara Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, negara kesatuan adalah negara kekuasaan yang tertinggi atas semua urusan negara ada di tangan pemerintah pusat atau pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara, ialah pemerintahan pusat. Kemudian adanya asas pembagian kekuasaan dan check and balance. Nah, yang dimana pengertian pembagian kekuasaan adalah perbedaan dari pemisahan kekuatan. Nah, pemisahan kekuatan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah-pisah. Oke, selanjutnya saya ingin membahas mengenai hukum administrasi negara, di mana hukum administrasi negara ini merupakan hukum yang mengatur wewenang pemerintah pelaksana tugas pemerintahan dan melindungi hak-hak administratif rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, ada beberapa pengertian menurut para ahli bahwa HAN itu dikemukakan oleh beberapa para ahli. Yang pertama itu menurut Oppenheim, yang menurutnya di mana suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. HAN ini menggambarkan negara dalam keadaan bergerak. Nah, kemudian menurut para ahli tentang pengertian HAN, yaitu Logeman, di mana HAN sebagai seperangkat norma-norma yang menguji hukum istimewa yang diadakan untuk kemungkinan para pejabat atau alat tata usaha negara atau alat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Kemudian menurut para ahli Atmosudarjo, bahwa HAN sebagai hukum yang mengenai pemerintah beserta aparatnya yang terpenting yakni administrasi. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa hukum administrasi negara mengatur wewenang, tugas, fungsi, dan tingkah laku para pejabat administrasi negara yang bertujuan untuk menjamin adanya adil dan objektif, jujur, efisien, dan adanya ruang lingkup HAN, di mana ruang lingkup HAN ini berisi yang pertama itu hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi negara, yang kedua hukum tentang organisasi negara, yang ketiga hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara terutama yang bersifat yuridis, dan yang keempat hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara terutama mengenai kepegawaian dan keuangan negara. Nah, dan yang kelima adanya hukum administrasi pemerintah daerah dan wilayah yang dibagi atas. Nah, hukum administrasi pemerintah daerah
dibagi beberapa, yaitu hukum administrasi kepegawaian, hukum administrasi keuangan, hukum administrasi materi, dan hukum administrasi perusahaan negara. Nah, kemudian adanya yang keenam, yaitu hukum tentang peradilan administrasi negara. Jadi menurut Kusumadi Putsewojo membagi bidang-bidang pokok hukum administrasi negara, di antaranya yaitu hukum tata pemerintahan, hukum tata keuangan, termasuk hukum pajak, hukum hubungan luar negeri, dan hukum pertahanan dan keamanan umum. Nah, menurut para ahli yaitu Van Vollenhoven, ia membagikan bahwa hukum administrasi negara itu menjadi 4. Yang pertama itu hukum peraturan perundang-undangan, yang kedua hukum tata pemerintahan, yang ketiga hukum kepolisian, dan yang keempat hukum acara peradilan. Nah, hukum acara peradilan ini terdiri dari peradilan ketatanegaraan, peradilan perdata, peradilan pidana, dan peradilan administrasi. Kemudian saya ingin membahas mengenai sumber-sumber hukum dari hukum administrasi negara. Jadi sumber hukum itu dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama itu sumber hukum dalam arti materi, yaitu faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum atau menimbulkan aturan hukum. Yang kedua itu sumber hukum dalam arti formal, yaitu berbagai bentuk aturan hukum yang ada atau tempat ditemukannya aturan-aturan hukum. Nah, sumber hukum dalam arti materi dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu adalah sumber hukum historis, yaitu sumber pengenalan atau tempat menemukan hukum pada saat tertentu, dan sumber di mana pembuat undang-undang mengambil bahan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Misalnya hukum Romawi, hukum Prancis, dan hukum Belanda, dan lain-lain. Yang kedua itu adanya sumber hukum sosiologis, yaitu faktor-faktor sosial yang mempengaruhi isi hukum positif yang mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Nah, yang ketiga sumber hukum filosofis ini yaitu sumber hukum yang menjadikan hukum itu adil. Misalnya hukum yang berasal dari wahyu Tuhan, hukum yang berasal dari cita dan kesadaran hukum masyarakat atau Pancasila. Kemudian adanya sumber hukum formil terbagi menjadi 5. Yang pertama itu peraturan perundang-undangan, bahwa peraturan perundang-undangan ini tertulis yang dibuat secara sengaja oleh badan yang berwenang. Kemudian adanya kebiasaan, dikatakan sebagai kebiasaan apabila dilakukan secara berulang-ulang dengan konsisten. Kemudian adanya jurisprudensi. Jadi jurisprudensi ini merupakan putusan-putusan hakim terdahulu yang dipakai kembali untuk menghadapi suatu perkara tertentu. Dan yang keempat itu ada traktat. Nah, traktat ini merupakan perjanjian antara 2 negara atau lebih. Dan yang kelima itu adanya doktrin. Doktrin ini merupakan pendapat para ahli atau sarjana hukum ternama. Nah, kemudian adanya asas-asas hukum administrasi negara. Yang pertama itu adanya asas legalitas, yang dimana setiap perubahan administrasi negara harus berdasarkan hukum. Nah, yang kedua itu adanya asas de Torhemen de Pauvoir, artinya tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan. Dan yang ketiga adanya asas excess de Pauvoir, artinya tidak boleh menyerobot wewenang yang satu dengan yang lain. Kemudian adanya asas non-diskriminator, artinya tidak boleh membeda-bedakan antara warga negara atau menjunjung tinggi kesamaan hak bagi seluruh penduduk. Dan yang kelima adanya asas pemaksa, artinya memiliki fungsi agar hukum administrasi jadi asas pemaksa ini artinya memiliki sanksi agar hukum administrasi negara ditaati. Sanksinya bisa berbentuk pembatalan keputusan. Dan yang terakhir adanya asas Frist Ermessen, artinya pembebasan bertindak atau disebut direksioner diberikan kepada aparatur pemerintahan atau administrasi negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Baiklah, sekian dari pembahasan mengenai hukum tata negara dan administrasi negara dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.